Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando. Hai teman-teman, kita dari kelompok 3. Di video kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang cahaya. Nah, teman-teman, di sini ada pengertian cahaya. Cahaya adalah suatu sinar yang menerangi benda. Cahaya timbul karena adanya sumber cahaya yang memancarkan cahaya seperti matahari, api, lampu, dan benda lainnya yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut sumber cahaya. Contohnya bergolong sebagai gelombang elektromagnetik. Gelombang jenis ini dapat merambat dalam ruangan hampa. Nah, benda-benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri disebut benda gelap. Contohnya benda gelap adalah planet, batu, dan kayu. Jika seberkas cahaya mengenai benda gelap, akan terjadi 3 hal pada cahaya tersebut, yaitu cahaya akan diserap, cahaya dipantulkan, dan cahaya akan diteruskan. Nah, kemudian di sini ada sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda yang dapat berpijar. Sebuah benda dikatakan sebagai benda gelap jika benda itu tidak memancarkan cahayanya sendiri. Contohnya, yang pertama, sumber cahaya alamiah, misalnya matahari dan bintang. Kemudian, yang kedua, sumber cahaya buatan, misalnya lilin, lampu listrik, planet, batu, dan kayu. Nah, di sini juga ada yang namanya sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada pemantulan, yang kedua ada pembiasan, yang ketiga ada pemanduan atau penjumlahan, yang keempat ada pelenturan, yang kelima ada penguraian, dan yang ketiga ada pengutuban. Nah, kemudian ada perambatan cahaya. Cahaya dipancarkan oleh sumber cahaya. Matahari, bintang, dan api merupakan sumber cahaya. Logam yang dipanaskan sampai berpijar seperti filamen, bohlam juga merupakan sumber cahaya. Jika melihat benda bercahaya, sinarnya masuk ke mata kita. Sinar adalah garis-garis atau lintasan yang menunjukkan arah rambut cahaya. Benda dapat dibedakan menjadi 3 macam, seperti benda tidak tembus cahaya atau benda yang meneruskan cahaya yang mengenainya, misalnya batu, papan, dan buku. Kemudian kedua, benda tembus cahaya atau transparan, yaitu benda yang meneruskan sebagian besar cahaya yang mengenainya, misalnya air, udara, dan kaca bening. Kemudian yang ketiga ada benda buram atau translucent, yaitu benda yang meneruskan sebagian cahaya yang mengenainya, misalnya kaca, susu, dan kertas tipis. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa macam cermin. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibagi menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, di sini ada 3 contoh atau gambar cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, selanjutnya ada pemantulan cahaya. Kita dapat melihat benda di sekitar kita karena benda itu memantulkan cahaya. Namun tidak semua benda dapat memantulkan cahaya sama baiknya. Benda berwarna putih dan benda yang mengkilap memantulkan hampir semua cahaya yang mengenainya. Benda yang berwarna gelap dan permukaannya kasar hanya memantulkan sedikit cahaya yang datang padanya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis pemantulan. Yang pertama ada pemantulan baur atau pemantulan difus. Pemantulan baur adalah pemantulan cahaya dengan sinar pantul yang tidak menentukan arahnya. Pemantulan baur terjadi jika berkas cahaya jatuh pada permukaan benda yang kasar, misalnya permukaan tanah. Nah, contohnya bisa dilihat di gambar ya teman-teman.
Nah, kemudian yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan cahaya dengan sinar pantul ke arah tertentu. Pemantulan teratur terjadi jika seberkas cahaya jatuh pada permukaan yang halus atau rata, misalnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang sudah disediakan. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada contoh pembentukan bayang-bayang. Di sini ada contoh gambar yang menerapkan bayangan yang terbentuk karena bagian tembok tidak terkena cahaya dan cahaya tidak menembus tubuh kita. Nah, teman-teman, itulah beberapa poin penting dari kelompok kami mengenai materi kedua, yaitu cahaya. Nah, di sini dapat kelompok kami simpulkan bahwa cahaya adalah sesuatu yang akrab dengan manusia. Cahaya membantu manusia untuk melakukan banyak hal dan aktivitas di dunia ini. Dengan cahaya kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. Cahaya menjadi penerang bagi manusia, membantu manusia untuk menikmati segala keindahan alam atas karunia yang diberikan Tuhan pada manusia.